Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Tita SR, tentunya yang masih membahas tentang GERD, anxiety dan psikosomatis. Nah, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semakin sehat, semakin baik ya. Segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu sensasi, yaitu sensasi nyeri ulu hati. Ulu hatinya panas atau kadang terasa mengganjal ya. Nah, untuk yang masih merasakan banyak sensasi, nah salah satunya sering merasakan sakit di ulu hati. Nah, jangan khawatir, jangan panik, atau bahkan jangan sampai berpikir ke hal-hal yang negatif, ke hal-hal yang menakutkan ya. Misalkan berpikir penyakit ini dan itu. Jadi kalau kita sudah menyadari, kita sudah tahu bahwa kita ini adalah terkena gangguan anxiety dan psikosomatis, nah berarti ya apalagi kalau yang sudah periksa ke dokter ya, bahwa kita ini adalah tubuh kita itu sehat dan baik-baik saja. Jadi jangan terlalu dipikirkan, nanti justru menambah kita lebih stres, nanti asam lambungnya tambah naik ya. Karena kalau asam lambung kita naik, tentunya menyebabkan beberapa sensasi di tubuh itu akan bermunculan. Nah, tentunya ini berdasarkan pengalaman yang saya alami dulu ya. Saya juga memang di awal-awal itu merasakan banyak sensasi, tentunya jadi mikir yang bukan-bukan, mikirnya ke hal-hal yang negatif. Padahal hal yang negatif itu hal yang tidak kita inginkan, tapi selalu saja berputar muncul di pikiran kita gitu ya. Nah, untuk sensasi nyeri ulu hati, bahkan terasa panas, terasa mengganjal. Nah, berdasarkan pengalaman saya dulu, ini tetap intinya dari kecemasan kita yang berlebih, terlalu cemas ya. Makanya ketika kita merasa-rasa sensasi di tubuh dirasakan itu semakin terasa ya. Kalau sakit semakin sakit, kalau terasa panas ya semakin panas gitu ya. Nah, itu memang efek dari kecemasan kita yang memang terlalu berlebih ya kecemasannya. Nah, untuk istilahnya ketika kita merasakan sakit, kita amati sebenarnya untuk sakit di lambung atau luka lambung itu tidak berbahaya gitu ya. Cuma seperti kita kalau misalkan terkena sariawan di bibir ya, di mulut misalkan, mungkin luka-luka seperti itu. Kalau misalkan kita obati, kita periksa ke dokter, diberi obat, mungkin 3 hari atau paling lama seminggu juga sudah sembuh ya. Itu jadi kalau memang luka-luka biasa itu dengan obat juga bisa sembuh. Hanya mungkin kita perlu pemahaman lebih ya untuk orang yang terkena kecemasan, khususnya kecemasan berlebih atau anxiety ya. Jadi intinya tetap selain yang nomor 1 di pola pikir, harus diutamakan juga 3P ya, yang pernah saya buat videonya. 3P jalankan secara konsisten. Kalau misalkan kadang ada yang bertanya ya ke saya, kenapa saya sudah menjalankan 3P tapi kok sensasi tetap aja muncul. Nah, apalagi kalau sudah diperiksa ke dokter, kata dokter itu tubuh kita sehat, baik-baik saja. Nah, berarti itu jelas tubuh kita sehat, berarti pikiran kita yang sakitnya atau yang terganggunya, sehingga berakibat ke tubuh, ke fisik kita merasakan sakit ya, terutama untuk yang sering merasakan sakit di ulu hati. Sama itu juga salah satu sensasi yang pernah saya rasakan. Jadi intinya konsisten dengan menjalankan 3P, kemudian juga pola pikir, pola makan, dan pola hidupnya ya. Itu juga sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian juga nomor 1 ditanamkan, kalau kita sudah periksa ke dokter dinyatakan sehat, dinyatakan baik-baik saja. Nah, berarti kita
tinggal meyakini itu, tinggal kita munculkan rasa percaya diri kita bahwa kita ini sehat, baik-baik saja. Ketika ada rasa tidak nyaman di ulu hati, nah jangan terlalu dirasa-rasa. Nanti juga kalau kitanya mengabaikan, rasa itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau itu benar-benar sensasi dari yang namanya psikosomatik ya. Kalau tubuh kita atau lambung kita dinyatakan sehat tapi masih terasa sakit di ulu hati, nah berarti itu murni dari psikosomatik, dari pola pikir kita yang selalu berpikir negatif, yang berpikir tentang penyakit. Jadi untuk solusinya tetap jalankan 3P secara konsisten, kemudian juga nanti sensasi akan berangsur-angsur menghilang, berangsur-angsur sembuh ya. Kemudian juga jangan panik, jangan dirasa-rasa, yakini bahwa kita itu baik-baik saja. Jangan lupa ya untuk olahraga juga secara teratur, meskipun cuma olahraga ringan, misalkan berjalan kaki ya, tapi olahraga jalan kaki juga itu sebenarnya sangat baik untuk kesehatan ya. Kemudian juga berjemur dan perbanyak minum air putih. Insya Allah semuanya akan kembali normal, akan sembuh kembali seperti semula. Nah itu mungkin teman-teman untuk yang masih merasakan sensasi nyeri ulu hati dan juga panas atau bahkan terasa mengganjal, jangan panik, jangan khawatir, yakini bahwa kita ini sehat, baik-baik saja. Apalagi sudah ada pemeriksaan dari dokter ya, berarti kita itu normal, sehat. Jadi munculkan rasa percaya diri di teman-teman, jangan terus-terusan meratapi nasib ya, atau merasa-rasa sakit di tubuh, nantinya kita tidak produktif. Yang ada kita tiap hari dihantui rasa takut dan tidak mau kemana-mana. Ayo bangkit ya teman-teman, yakin bahwa teman-teman itu sehat, baik-baik saja. Ingat ya, konsisten jalankan 3P-nya, terutama di pola pikirnya ya, harus selalu berpikir positif. Nah itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya ya. Mudah-mudahan channel saya ini bisa berkembang dan bisa terus membantu teman-teman yang membutuhkan, yang istilahnya masih berpikir, masih merasa takut, ini saya ini kenapa, saya ini bagaimana, atau jangan-jangan. Nah yang masih berpikir kayak gitu, ayo semangat, bangkit. Kalian itu baik-baik saja, sehat, bisa produktif seperti semula. Bahkan jangan merasa kalau kita itu punya penyakit ya, kita itu sehat ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.